Halo guys, kita lanjut video yang kemarin ya, yang ini. Oh ya, sebelum menyaksikan video yang ini, ada baiknya teman-teman lihat video sebelumnya yang ini ya, biar nyambung ceritanya, ya enggak? Perihal bahasa Indonesia yang diusik oleh oknum netizen Malaysia, di balik itu semuanya masih banyak yang kagum bahasa Indonesia. Emang sih bahasa Indonesia tergolong bahasa muda atau bahasa baru gitu, tapi udah bisa jadi official language UNESCO gitu guys. Emang sih ya, bahasa Indonesia lahir pada tahun 1928 oleh Sumpah Pemuda. Jauh sebelum Indonesia merdeka, bahasa Indonesia itu sudah ada dan resmi menjadi bahasa kebangsaan Indonesia guys, 1945. Dan pada tahun 1928 juga yang namanya negara Malaysia itu juga belum ada alias belum lahir gitu. Tapi kenapa mereka merasa seolah-olah Melayu itu milik mereka? Dan kenapa mereka nggak bisa seperti Brunei Darussalam yang santai-santai aja tuh netizennya gitu. Walaupun Brunei Darussalam pernah klaim 62.000 kosakata bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu dalam Kamus Besar KBMN yang terbit pada tahun 2003 itu loh. Sudah diklarifikasi Brunei belum guys? Tapi netizen Brunei nggak ada tuh bikin rusuh. Alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa nasional karena sistemnya yang sederhana. Bahasa Melayu sudah dipahami karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan bahasa. Berbeda dengan bahasa-bahasa Nusantara, antara lain bahasa Jawa, Bali, Sunda, dan Madura yang mengenal tingkat bahasa gitu guys. Nih, kita kasih tahu ya 10 alasan bahasa Indonesia lebih layak jadi bahasa kedua ASEAN gitu. Yang pertama, bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Terus selanjutnya yang kedua, bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Melayu enggak gitu guys. Ketiga, jumlah kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu. Ingat guys, kosakata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosakata bahasa Melayu gitu. Terus yang keempat, bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Yang kelima, penutur bahasa Indonesia sejumlah 269.000 juta, jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu baik di dalam maupun di luar negeri. Digabungin nih Melayu yang ada di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand bagian selatan maupun Filipina, nggak bisa ngalahin jumlah penutur bahasa Indonesia gitu guys. Terus bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara di luar negeri sana guys. Dan terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing ataupun BIPA gitu. Terus pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerop, Asia Tenggara, dan Aspasap. Serta bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang terdapat di seluruh tanah air, dari Sabang sampai dengan Papua guys. Kan itu beda-beda tuh bahasa daerahnya gitu. Setiap daerah pasti ada bahasa daerahnya gitu guys. Jadi kan nggak bisa kita samain dengan bahasa Melayu, apalagi Melayu yang ada di Malaysia gitu, udah jauh berbeda kan. Dan yang terakhir, tingkat kesalingpahaman bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu gitu guys. Makanya banyak orang Indonesia ya nggak paham gitu, agak rada-rada kurang ngerti apabila orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu versi Malaysia gitu. Makanya orang Indonesia sering bilang bahasa Upin Ipin gitu guys, karena kadang kan agak sulit tuh, apalagi susunan kosakata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu versi Malaysia itu rancu kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya nggak guys? Makanya kita nggak bisa samain bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia guys. Itu susunan kalimatnya rancu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi gimana guys? Setuju banget kan kalau bahasa Indonesia dijadikan aja bahasa kedua ASEAN? Oh ya guys, entar lihat lagi ya video setelah ini, kita bahas argumentasi yang diberikan oleh netizen Malaysia perihal bahasa Indonesia yang masih membayang-bayang di pikiran mereka.
Saya Nana Syahur Rahmat, pengajar bahasa Indonesia di Tunisia. Selamat atas terpilihnya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Teruntuk bahasa Indonesia. Kembali dalam Buletin Awal ini, perkembangan bahasa Indonesia disifatkan berbeza dengan bahasa Melayu di Malaysia. Ketua Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Profesor Aminuddin Aziz menjelaskan bahasa Indonesia katanya sudah jauh lebih berkembang daripada bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ini sudah jauh berkembang ya dari bahasa asalnya, bahasa Melayu gitu ya, dan sekarang sudah bisa unjuk diri gitu sebagai satu bahasa yang stabil gitu ya, dan berkembang dengan sangat sehat gitu. Nah, penuturnya sendiri gitu ya, itu sudah banyak sekali tentu saja bila dibandingkan dengan penutur bahasa Melayu yang menurut catatan riset dari etnolog misalnya ya, di bulan Desember 2021 etnolog ini menerbitkan laporan penutur bahasa Indonesia itu ada 199 juta. Sementara penutur bahasa Melayu ya, itu 19 juta. Ya. Jadi ini perbedaan yang sangat jauh. Kalau misalnya ada klaim, ya ada pernyataan bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang. Ini tanda tanya besar. Melayu yang mana? Bagi kami tidak bisa itu. Ini adalah bahasa Indonesia, ya, gitu. Yang mungkin penduduk Indonesia katakanlah 278 juta, katakanlah 220 jutanya atau 200 jutanya bertutur bahasa Indonesia. Mungkin sisanya ya boleh bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Tapi jumlahnya juga kan penduduk Malaysia mungkin tidak sepertiga penduduk Indonesia gitu kan ya. Tahniah kepada jiran kita Indonesia kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Spanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira.